Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku di channel Tami Warawiri. Kadang hal terindah datang dari keputusan yang sederhana, seperti pagi ini ketika aku memutuskan untuk mengikuti sebuah jalur, menapaki satu nama, Bukit Wangun. Dan di gerbangnya aku menemukan sebuah janji sederhana, Rp20.000 bukan sekadar tiket masuk, tapi lebih seperti sebuah kunci yang tidak hanya membuka satu gerbang, tapi 3 gerbang lainnya. Satu langkah kecil untuk dompet, satu lompatan besar untuk jiwa petualang. Ini adalah cerita tentang bagaimana satu tiket murah menghadirkan 3 mahkota alam yang menunggu untuk dinikmati. Dalam hidup, kita sering mengukir nilai dari harga yang kita bayar, tapi alam punya matematika sendiri. Pagi ini aku membayar Rp20.000, sebuah angka yang sederhana, namun alam membalasnya dengan sebuah persamaan yang luar biasa. Satu tiket 3 puncak. Ini adalah pengingat bahwa kadang investasi kecil bisa membawa kita pada kekayaan pemandangan yang tak terduga. Setiap tanjakan setelah gerbang ini bukan lagi tentang satu tujuan, tapi tentang rangkaian anugerah. Ini adalah pendakian menuju Bukit Wangun dan ketiga pegunungan yang ikut tersemat dalam secuil kertas ini ya. Oh ya teman-teman, mau kasih tahu satu info penting nih. Perjalanan dari tempat parkir tadi ke base campnya cuma butuh waktu sekitar 5 menit jalan kaki. Cepet banget kan? Jadi kita bisa ngirit tenaga buat pendakian utamanya. Nah, dari base camp inilah petualangan kita yang sebenarnya bakal dimulai ya. Tiket di tangan bukanlah akhir, melainkan sebuah izin untuk memulai. Dari base camp ini, langkah kaki mulai bergerak menapaki jalur pertama. Setiap tarikan napas mulai terasa lebih dalam, seiring dengan jalan setapak yang mulai berkelok meninggalkan keramaian di bawah. Ini adalah peralihan dari seorang pembeli tiket menjadi seorang penjelajah. Puncak yang jauh di sana mulai memanggil dengan bisikan angin dan desahan dedaunan, dan tiket yang telah menjadi kunci itu. Aku berpaling dari base camp, kaki mulai bergerak menjauh dari titik paling manusiawi ini, masuk ke dalam sebuah ruang transisi. Suara percakapan pelan-pelan tersapu oleh gemerisik daun dan kicauan burung. Setiap langkah ke depan adalah jarak yang aku ciptakan antara diri yang biasa dengan diri yang akan menemui puncak. Jalur ini bukan hanya sebuah jalan, ia adalah terowongan waktu dan ruang yang akan mengantar aku dari kesibukan menuju kesunyian yang agung ya. Disinilah sensasi sesungguhnya mulai terasa. Suara sepatu menginjak bebatuan dan tanah menggantikan suara percakapan tadi. Udara terasa lebih segar, seolah menyambut kedatangan aku ya. Setiap tanjakan kecil mulai memompa jantung, mengingatkan bahwa ini baru permulaan. Dunia perlahan berubah dari tempat berkumpul menjadi ruang privat aku ya dengan alam. Dan setelah beberapa menit berjalan dari base camp tadi, hadiah pertama datang. Lihat apa yang aku temukan. Sebuah papan petunjuk dengan tulisan yang cukup jujur. Tanjakan Selebeu. Ya ampun, namanya aja sudah Selebeu. Aku bisa membayangkan jalurnya nggak akan santai-santai amat ya. Tapi namanya juga petualangan, iya kan? Ayo kita hadapi tanjakan pertama ini. Membaca nama itu seperti mendengar sebuah tantangan sekaligus lelucon ya. Selebeu tersenyum sendiri. Dengan papan nama itu sebagai pembuka, aku pun melangkah memasuki jalur.
Langkah kaki yang tadi ringan pelan-pelan berubah menjadi lebih berat dan disengaja. Pepohonan mulai terasa lebih rapat, dan langit hanya terlihat dari celah-celah dedaunan. Tanjakan Selebeu bukan hanya sebuah nama. Ia adalah babak pertama dari cerita panjang pendakian hari ini, dan ceritanya baru saja dimulai ya. Sampai juga di pos pertama, rasanya seperti mencapai checkpoint pertama dalam game. Dan lihatlah, ternyata pos ini bukan sekadar tempat berhenti. Dia adalah pengumuman untuk tantangan sekaligus hadiah selanjutnya. Tanjakan Puspa, namanya saja sudah cantik, Puspa, yang berarti bunga. Apakah nanti jalannya akan dipenuhi bunga, atau pemandangannya yang cukup secantik bunga? Tidak ada cara lain untuk tahu kecuali meneruskan perjalanan. Ayo kita lanjutkan petualangan ini. Tarik napas dalam ya, dan kita lanjutkan. Meneruskan perjalanan dengan nama Puspa di benak ternyata memberi efek ajaib. Kesadaran menjadi lebih terbuka. Alih-alih fokus pada kaki yang berat, mata justru aktif mencari sebentuk warna cerah di antara semak, pola dedaunan yang unik, atau kelopak liar yang tumbuh di tepi jalur. Puspa mengajak kita untuk berburu keindahan dalam perjalanan, bukan hanya mengejar puncak. Setiap langkah kini memiliki nilai observasi. Tanjakan ini mungkin tidak dipenuhi hamparan bunga, tetapi ia berhasil menanam benih keindahan dalam cara kita melihatnya. Hingga akhirnya di tengah desiran angin yang kian kencang dan rintik hujan yang mulai turun, sampailah aku di pos 2. Suasananya sungguh berbeda dari pos sebelumnya ya. Di sini petualangan berbelah, sebuah papan menunjuk arah tegak berdiri menawarkan dua jalur takdir. Ke kanan ke Pasir Raja, ke kiri Bukit Panenjoan dan Bukit Wangun. Sebuah persimpangan mimpi, namun alam tak memberi banyak waktu untuk merenung. Hujan dan angin tiba-tiba menggigit, memaksa sebuah keputusan yang lebih mendesak, bertahan atau melindungi diri. Maka di tengah percikan air dan helaan angin, aku memutuskan untuk berhenti sejenak, membuka ransel dan menyelimuti diri dengan jas hujan. Pertarungan tak lagi melawan tanjakan, tapi melawan dingin yang merayap. Setiap helai jas hujan yang terpasang adalah jirah untuk melanjutkan perjalanan menuju pilihan yang telah ditulis di papan itu ya. Dan ternyata pilihan untuk menyimpang tidak pernah membawa pada jarak yang jauh. Hanya beberapa menit dari papan penunjuk tadi, dunia seakan berganti suasana. Inilah Pasir Raja, bukan sebuah puncak yang menjulang tinggi, melainkan sebuah dataran luas yang terbuka. Seolah-olah alam sengaja meluaskan pandangan di sini. Nama Pasir dan Raja kini menemukan wujudnya hamparan tanah dan batuan yang berbentuk alami, dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang menjulang di kejauhan. Di sini angin bertiup lebih leluasa, membawa kabut tipis yang menari-nari di atas permukaan tanah. Rasanya seperti menemukan sebuah ruang rahasia di tengah pendakian, sebuah hadiah tak terduga bagi mereka yang berani mengambil jalan yang berbeda.
Berada di Pasir Laja memberiku waktu untuk berpikir. Di tengah hembusan angin dan rintik hujan, aku bertanya, apa yang sebenarnya ku cari di tengah pendakian ini? Dan jawabannya datang dengan jelas. Bukan hanya puncak, tapi juga setiap momen hening seperti ini. Kini setelah mendapatkan salah satunya, aku merasa lebih lengkap untuk melanjutkan. Dengan perasaan yang lebih tentram, aku mengangkat tubuh dan perlahan meninggalkan dataran itu, membawa serta ketenangan yang baru saja ku dapat. Dan seperti itu, fase istirahat berakhir dari dataran yang membebaskan. Kini aku kembali ke jalur yang menuntut. Setiap tanjakan yang muncul seakan menguji. Masih ingatkah kamu pada tujuan awal? Jas hujan masih berdesir, tapi di dalamnya tekad sudah berubah. Tidak lagi sekedar mendaki, tapi juga menghormati setiap pilihan jalan. Ini bukan lagi tentang sampai, tapi tentang menghayati setiap meter yang kupijak menuju puncak berikutnya ya. Perjalanan ini ternyata masih ingin bercerita dalam bahasa yang sama. Hujan belum sepenuhnya reda, angin masih setia menemani, mengiringi setiap langkahku meninggalkan Pasir Laja. Namun ada sesuatu yang berubah, dingin yang tadinya menggigit, kini terasa seperti sentuhan yang membangunkan rintik-rintik. Yang membasahi jas hujan bukan lagi gangguan, melainkan irama alam yang menemani meditasiku dalam bergerak. Di dalam terpaan elemen ini, justru aku menemukan sebuah kedamaian yang aneh. Damai karena aku masih bisa terus melangkah, karena aku masih memperbolehkan untuk merasakan kekuatan alam secara langsung. Ini adalah dialog yang jujur antara tubuh yang terbatas dan dunia yang tak terbendung. Di tengah tanjakan yang mulai menguras napas menuju Bukit Panenjoan, sebuah kejutan kecil menuju sebuah ayunan sederhana yang bergantung di antara dua batang kayu yang telah dibuat. Rasa lelah sejenak dilupakan. Aku pun berhenti duduk dan membiarkan tubuhku berayun perlahan. Pandangan yang bertuju ke lembah yang berkabut berayun-ayun menciptakan panorama hidup yang mengingatkanku pada masa kecil. Dan ternyata, pendakian tak selalu tentang kerasnya medan. Terkadang ia juga tentang momen ringan seperti ini, soal penemuan kembali kegembiraan sederhana di ketinggian. Selain itu, warung yang tadi hanya ada di pos 2, kini juga sudah kulihat di dekat Bukit Panenjoan. Sebuah penanda bahwa peradaban dan kenyamanan ternyata mengikuti kita, bahkan di jalur yang terasa jauh ya. Akhirnya, setelah berjalan melalui hujan, berayun dalam keraguan, dan menapaki satu persatu anak tangga bumi ini, aku berdiri di sini, Bukit Panenjoan, puncak kedua. Udara di sini terasa berbeda, lebih dingin, lebih jernih, seolah menjadi hadiah atas setiap tarikan napas berat yang ditinggalkan di jalur pendakian. Dari titik ini aku menoleh ke belakang, ke arah Pasir Laja yang sudah tak terlihat. Dua karakter yang berbeda. Satu adalah dataran yang membebaskan, satunya lagi adalah puncak yang mempertanyakan. Panenjoan dalam diamnya seolah bertanya, apa yang kamu panen dari perjalanan sejauh ini? Dan jawabannya adalah bukan hanya keringat, tapi juga ketenangan, bukan hanya lelah, tapi juga keyakinan bahwa langkah kecil memang membawa pada tujuan besarnya ya. Dan kini waktunya untuk berpaling dari puncak Panenjoan yang lebih memberi rasa puas. Pandangan kini terkunci pada satu tujuan akhir, Bukit Wangun. Meninggalkan sebuah puncak terasa seperti mengucapkan selamat tinggal pada sebuah babak yang baik. Dengan hati yang bersyukur, namun juga penuh rindu untuk cerita yang belum usai.
Langkah kaki kembali diatur, ransel dikencangkan, dan jiwa dipersiapkan untuk bagian terakhir dari janji tiket 20.000 itu. Perjalanan antara puncak ini adalah ruang antara sebuah penghubung antara dua keindahan, di mana langkah menjadi lebih ringan karena tahu bahwa tujuan akhir sudah begitu dekat, namun juga lebih berhati-hati karena ingin mengakhirinya dengan sempurna. Dan akhirnya, setelah segala tanjakan, pilihan, dan rintik hujan, aku berdiri di sini di puncak Bukit Wangun. Angin dan gerimis kecil yang setia menemani sejak tiba di Paselaja, kini masih di sini seperti saksi bisu yang turut merayakan pencapaian ini. Tapi lihatlah, pemandangan dari sini begitu memukau. Semua perjuangan, semua langkah berat, semua pilihan yang dibuat seakan terbayar lunas dalam satu hamparan panorama yang membentang tanpa batas. Ini bukan sekedar pemandangan, ini adalah mahkota bagi petualangan yang telah ditakdirkan oleh cari tiket 20.000. Di titik ini tertinggi ini, aku hanya bisa terdiam, membiarkan mata menyerap setiap keindahan, dan hati berucap syukur. Seperti itulah perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah tiket sederhana seharga Rp20.000. Dari base camp melalui tanjakan selebeu yang mengunci hingga persimpangan yang mengajakku untuk sedikit menyimpang ke Pasir Laja. Lalu naik ke Bukit Panenjoan sebelum akhirnya berdiri di puncak impian, Bukit Wangun. 3 pengalaman, 1 harga petualangan yang mengajarkan bahwa terkadang hal terbaik datang dari keputusan untuk mencoba, dari keberanian untuk mengambil jalan yang berbeda, dan dari ketakutan untuk terus melangkah meski hujan dan angin menemani setiap langkah. Terima kasih telah ikuti dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.